bertemu lagi. Pada pertemuan ini kita belajar tentang sistematika tumbuhan obat. Pengertiannya adalah sistematika tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari mengenai deskripsi, identifikasi, tata nama, klasifikasi, serta penentuan hubungan kekerabatan tumbuhan. Sistematika tumbuhan obat adalah ilmu yang berkaitan sangat erat dengan taksonomi tanaman obat. Ada manfaat dan tujuan dari sistematika tumbuhan itu. Yang pertama ada menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang sangat beragam sehingga mudah untuk dipelajari. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup untuk menghasilkan kelompok-kelompok takson yang lebih spesifik. Yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan ciri suatu makhluk hidup akan menentukan jenjang takson dan kekerabatannya. Yang keempat, jenjang takson menunjukkan bahwa setiap kelompok kecil makhluk hidup dengan kesamaan ciri tertentu membentuk kelompok makhluk hidup yang lebih besar. Yang kelima, kelompok spesies membentuk genus. Lalu genus akan membentuk famili. Famili akan membentuk ordo. Ordo akan membentuk kelas. Kelas akan membentuk divisi, serta divisi akan membentuk namanya kingdom atau kerajaan. Pengelompokan semua organisme oleh Carl von Linné, latinnya Carolus Linnaeus, seorang naturalis berkebangsaan Swedia, dibuat tingkatan taksonomi yang sesuai dengan sistem tata nama sistematika tumbuhan meliputi. Yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan. Yang kedua divisio atau divisi. Yang ketiga subdivisio atau subdivisi. Yang keempat kelas atau kelas. Yang kelima subkelas. Yang keenam ordo atau bangsa. Ketujuh subordo atau subbangsa. Yang kedelapan adalah famili atau suku atau keluarga. Yang kesembilan adalah genus atau marga. Dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Berikut adalah contoh klasifikasi tanaman Psidium guajava atau jambu biji. Yang pertama adalah kingdom. Kingdomnya yaitu plantae atau termasuk tumbuhan. Subkingdomnya yaitu Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Subdivisionya adalah Spermatophyta atau menghasilkan biji. Divisinya yaitu Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya yaitu Magnoliopsida atau berkeping dua atau dikotil. Subkelasnya Rosidae. Familinya yaitu Myrtaceae atau suku jambu-jambuan. Genusnya yaitu Psidium, sedangkan spesiesnya adalah Psidium guajava. Coba kalian cari, sebutkan satu contoh klasifikasi tanaman obat yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Selanjutnya, tata nama Latin tanaman. Nama ilmiah adalah nama dalam bahasa Latin atau bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan asal bahasanya. Tujuan dari tata nama tumbuhan adalah yang pertama, sebagai media untuk komunikasi. Yang kedua, menunjukkan identitas tumbuhan. Dan yang terakhir adalah menunjukkan adanya kekerabatan. Peraturan mengenai pemberian nama ilmiah perlu diciptakan supaya apa? Terdapat kesamaan pemahaman antara ahli botani di seluruh dunia mengenai simplicia apa yang dimaksud. Jadi namanya antara di Indonesia tadi Psidium guajava, berarti di negara lain juga akan disebut dengan Psidium guajava. Hanya yang membedakan adalah nama daerah atau nama lokalnya. Kalau di Indonesia jambu biji, entah di luar namanya apa. Seperti itu ya.
Selanjutnya, tata nama Latin tanaman obat. Nama Latin atau kita kenal dengan nama ilmiah. Yang pertama adalah nama Latin tanaman terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus dan yang kata kedua menunjukkan spesies. Misalnya adalah nama Latin padi atau kita kenal dengan Oryza sativa. Berarti yang termasuk genus adalah Oryza, sedangkan yang termasuk spesies adalah sativa. Huruf pertama dari genus ditulis dengan huruf besar dan huruf pertama dari spesies ditulis kecil. Penulisannya, jika tidak ditulis miring berarti harus digaris bawah. Kalau sudah miring tidak perlu digaris bawah. Jadi yang hurufnya pertama besar yaitu adalah huruf dari genus, sedangkan huruf pertama dari spesies harus ditulis kecil. Nama ilmiah lengkap dari suatu tanaman terdiri dari nama Latin diikuti dengan singkatan nama ahli botani atau penemunya. Contohnya, Linnaeus disingkat sebagai L. Nama tanaman lengkap Oryza sativa L. L di sini adalah singkatan dari tadi Linnaeus yang sebagai penemu tanaman tersebut. Yang kedua adalah De Candolle atau kita singkat dengan DC. Nama tanaman lengkapnya berarti Strophanthus hispidus atau DC. Miller atau disingkat Mill berarti namanya adalah Funiculum vulgare Mill. Sedangkan yang terakhir adalah Houtuin atau kita kenal dengan Hout. Penggunaannya Myristica fragrans Hout. Jadi kalau kita menemui atau menjumpai nama di belakang ini berarti adalah nama dari penemunya L, DC, Mill, Hout dan sebagainya. Yang kedua, nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari dua perkataan. Jika lebih dari dua kata atau tiga kata, dua dari tiga kata tersebut harus dihubungkan dengan tanda strip. Contohnya, Dryopteris Phylix Mas. Antara Phylix dan Mas kita akan memberikan tanda strip. Selanjutnya, Strychnos nuc vomica. Berarti antara kata nuc dan vomica kita beri tanda strip. Terakhir adalah Hibiscus rosa sinensis. Berarti antara rosa dan sinensis kita berikan tanda strip. Karena nama Latin di tanaman ini terdiri dari tiga kata. Jika hanya dua kata berarti tidak perlu membubuhkan atau menambahkan tanda strip. 3. Kadang-kadang terjadi penggunaan satu nama Latin terhadap dua tanaman yang berbeda. Hal ini disebut homonim dan keadaan seperti ini terjadi sehingga ahli botani lain keliru menggunakan nama Latin yang bersangkutan terhadap tanaman lain yang juga cocok dengan uraian morfologi tersebut. Biasanya seperti jintan hitam ada Nigella sativa dan satunya lagi ada Nigella sativa apa gitu. Jadi namanya sama tapi memiliki morfologi yang hampir mirip. Berikutnya adalah nama Latin dari bagian tanaman yang digunakan dalam tata nama Simplicia. Yang pertama adalah radik. Berarti dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan akar. Rhizoma kita kenal dengan rimpang. Tubera berarti artinya umbi. Flos bunga. Fructus buah. Semen biji. Lignum kayu. Cortex kulit kayu, caulis batang, folium daun, herba seluruh tanaman. Jadi kita sudah harus bisa menghafalkan ini ya. Tolong dihafalkan seperti radik itu apa, akar, rizom, rimpang dan sebagainya. Nanti kita akan membahas materinya pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalian harus paham kalau saya menyebutkan akar berarti itu artinya adalah nama Latinnya radik. Selanjutnya, tata nama Simplicia obat.
Dalam ketentuan umum Farmakope Indonesia atau kita kenal FI, disebutkan bahwa nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari berbagai macam tanaman dan untuk eksudat. Contoh yang pertama atau aturan yang pertama tata nama Simplicia yaitu genus plus nama bagian tanaman. Contohnya adalah Cinchona cortex. Kedua, Digitalis folium. Yang ketiga, Thymi herba. Dan yang keempat atau terakhir adalah Zingiberus rhizoma. Yang di garis bawah warna merah berarti itu termasuk genus. Sedangkan yang belakang seperti cortex, folium, herba, rhizoma berarti itu termasuk nama bagian tanaman. Folium berarti dia adalah daun, cortex kulit, herba seluruh tanaman, rhizoma berarti rimpang. Itu ya, jadi untuk aturan yang pertama menggunakan aturan genus plus nama bagian tanaman. Aturan yang kedua adalah petunjuk spesies plus nama bagian tanaman. Contohnya Belladonna herba, Serpili herba, IPK Kuanha radik, Stramonii herba. Yang di garis bawah warna hijau berarti menunjukkan petunjuk spesies. Sedangkan yang di belakangnya adalah termasuk nama bagian tanaman. Herba berarti seluruh tanaman yang digunakan, radik termasuk akar, seperti itu ya. Yang ketiga atau terakhir adalah genus plus petunjuk spesies plus nama bagian tanaman. Contohnya yang pertama adalah Curcuma aeruginosa rhizoma. Yang kedua, Capsicum frutescentis fructus. Untuk tanda yang di garis bawah warna merah berarti dia termasuk genus. Sedangkan untuk warna hijau berarti termasuk petunjuk spesies. Jadi ada 3 aturan untuk penulisan tata nama Simplicia tumbuhan obat. Yang pertama genus plus nama bagian tanaman, yang kedua petunjuk spesies plus nama bagian tanaman, dan yang terakhir adalah genus plus petunjuk spesies plus nama bagian tanaman. Silahkan kalian cari, sebutkan masing-masing 2 contohnya. Kalian tulis di buku. Untuk yang pertama genus plus nama bagian tanaman, contohnya 2 Simplicia. Nomor 2 Simplicia, nomor 3 2 Simplicia. Sekian pertemuan pada kali ini. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.